dengan cita-cita dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita disampaikan juga sampai dengan akhir Ramadan dan kita dibebaskan dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qudwatun hasanah kepada kita semua. Yang terhormat Imam Masjid, Imam Mursyid, Imam Rawatib, seluruh pengurus BKM Masjid An-Nur Simpang Pagunding, kepada asatidz, guru-guru kamu yang berhadir pada subuh yang berbagai macam, kemudian yang termulia kepada seluruh jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tujuan diturunkan syariat Islam oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai mukmin muslim, yaitu agar kita mendapatkan petunjuk supaya kita dapat arahan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari dari segala aspek kehidupan. Allah menurunkan syariatnya di dalam hal ibadah agar kita dapat mengenal Allah, agar kita dapat berinteraksi dengan Allah, agar kita dapat melakukan hubungan batin kita dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta. Maka disebut hubungan vertikal atau hubungan hubungan. Kemudian syariat pula diturunkan untuk memberi petunjuk kepada kita agar kita mengenal sesama kita, agar kita dapat bisa berinteraksi dengan sesama kita, agar kita bisa melakukan suatu hal atau suatu transaksi dengan sesama kita yang memberikan kemaslahatan, bahkan bukan sebaliknya, yaitu menimbulkan kemudaratan kepada kita semua. Itulah Allah menurunkan syariatnya agar kita dapat terpetunjuk supaya kita dapat menjalankan seluruh aspek kehidupan kita, baik itu yang berhubungan dengan hablum minallah dan hablum minannas. Apakah ada korelasinya? Nah, banyak yang bertanya apa itu. Tidak ada korelasinya antara hablum minallah dan hablum minannas. Yang hablum minallah yang di masjid, yang di luar urusan. Nah, ini hal-hal yang keliru karena dua hubungan ini mempunyai ikatan yang sangat kuat. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Inna Allah fi auni al-'abdi ma dama al-'abdu fi auni akhihi. Nah, ini korelasi. Allah itu akan bersama, akan membantu hamba selama hamba itu melakukan sesuatu yang baik kepada hamba yang lain. Melakukan sesuatu yang baik itu bukan berarti memberi sedekah, akan tetapi melakukan interaksi, melakukan transaksi sehari-hari, atau melakukan muamalah sehari-hari. Apakah itu berhubungan dengan bisnis maupun tidak? Nah, itu juga bagian daripada membantu. Misalnya kalau kita ke pasar, sejak pasar tidak berlaku, walaupun itu transaksi penjualan jual beli, namun kita telah membantu orang yang menjual. Begitu juga si penjual membantu orang yang membeli. Tidak semua kita bisa menjual, tidak semua kita bisa melaut untuk mencari ikan, tidak semuanya kita bisa ke sawah untuk menanam padi. Akan tetapi itu saling berhubungan satu sama lain. Nah, ini disebut, ini yang dimaksud dengan korelasi antara hablum minallah dan hablum minannas. Allah akan bersama hamba selama hamba itu membantu sesama. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, ana thalitsus syarikain ma lam yakun ahaduhuma sahibahu fa idza khan kharajtu min baiti. Aku adalah, Allah berfirman dalam hadis qudsi, aku adalah orang ketiga. Aku berada di antara orang yang dua orang ini saling berinteraksi, yang saling bertransaksi, yang saling bermuamalah. Selama salah
keduanya itu tidak mengkhianati saudaranya yang lain. Jadi ada keberkahan di dalam kita melakukan transaksi. Karena hadir Allah di antara orang yang saling bermuamalah. Maka apabila salah satu dari antara keduanya itu saling mengkhianati satu sama lain, maka Allah keluar dari keduanya. Artinya Allah berkata, Allah tidak ada, kita tidak dapatkan. Malah dosa yang kita dapatkan karena kita mengkhianati satu sama lain. Kemudian tujuan diturunkan syariat juga, yaitu untuk menjaga dan memelihara kebutuhan induk yang harus dipelihara selamanya oleh manusia, oleh muslim. Yang mana kebutuhan-kebutuhan ini selain harus kita jaga dan pelihara dan kita gali terus menerus, karena ini memang kebutuhan muslim. Layaknya kita butuh makan. Nah, inilah kebutuhan, yaitu daruriyat khams. Kebutuhan dasar yang harus dipelihara oleh setiap muslim. Yang pertama adalah hifdzuddin, yaitu memelihara dengan syariat kita bisa pelihara. Yang kemudian adalah hifdzul aql. Dengan syariat ini kita bisa memelihara akal kita, bisa memelihara intelektual kita, bisa memelihara akal sehat. Yang ketiga, hifdzun nas. Dengan syariat ini kita bisa memelihara jiwa kita, bisa memelihara diri kita. Yang keempat, hifdzun nasab, yaitu dengan syariat kita bisa memelihara keturunan kita, keluarga kita, nasab yang berhubungan dengan keluarga. Dan yang kelima, hifdzul mal, yaitu dengan syariat kita bisa memelihara harta, kita bisa memelihara perekonomian. Oleh karena itu, wajib hukumnya kepada kita untuk mempelajari segala hukum syariat yang turun dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita bisa memelihara kebutuhan dasar yang kita sukai. Jemaah semua yang dirahmati Allah, Allah menyebutkan kata-kata harta yang kita tadi berbicara dengan daruriyat khams. Yang sebelumnya sudah dibahas masalah ad-din. Ad-din itu masalah ibadah, masalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian itu nasal, kemarin sudah dibahas juga oleh Ustaz, mungkin masalah keluarga. Nah, hari ini kita akan membahas hifdzul mal, yaitu bagaimana kita memelihara harta. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan 86 kali kata-kata di dalam Al-Quran. Kenapa bisa sebanyak itu? Penyebutan berulang kali atau sebanyak disebutkan dalam Al-Quran menandakan bahwa inilah perkara yang penting, bukan perkara yang remeh. Kita bisa mengatakan bahwa harta itu hanya di dunia saja, tapi tidak semudah itu. Harta itu juga akan kita pertanggungjawabkan sampai di hari kiamat. Maka Allah menyebutkan berulang kali dalam Al-Quran menandakan bahwa ini adalah perkara penting yang harus kita pelajari dan harus kita amalkan. Bagaimana petunjuk-petunjuk syariat, bagaimana cara kita memelihara harta. Kemudian syariat menunjukkan, syariat memberi petunjuk kepada kita bagaimana kita bisa memperoleh harta ini, dan bagaimana kita bisa mengelola harta ini, dan bagaimana kita bisa mempertanggungjawabkan harta ini di yaumil qiyamah. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 198, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban." Nah, itu kata kuncinya. Wahai umat manusia, tidak hanya umat Islam, wahai umat manusia, Allah menyuruh kepada ya ayyuhan nas, an-nas, manusia, kulu mimma fil ardi. Kalau kulu artinya
sebelum kita mengkonsumsinya pasti kita cari. Carilah harta Allah atau titipan Allah ini dengan cara halal thayyibah. Yang pertama adalah halal, yang kedua adalah baik. Halal dari cara memperolehnya, kemudian baik zatnya. Tidak memudaratkan bagi tubuh kita, memiliki nutrisi yang baik. Pada saat ini baik, baju makanan yang menguatkan imun sehingga bisa mencegah dari penyakit. Nah, di dalam ayat tadi Allah telah menggariskan bahwa yang ini yang boleh, yang halal. Berarti kalau yang tidak boleh kebalikannya. Seperti itu. Yang ini yang baik dikonsumsi atau yang ini yang baik dicari. Berarti kebalikannya, yang ini yang tidak boleh. Kan seperti itu ya. Allah telah menggaris garis besarnya. Tinggal kita mencari yang mana yang baik dan yang mana yang tidak baik. Harus mengetahui sehingga kita bisa tidak terjerumus kepada yang tidak baik. Oleh karena itu, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani, "Talabul halal fardiyatun 'ala kulli muslim." Mencari rezeki yang halal, mencari harta yang halal itu adalah wajib. Karena Allah tadi sudah menyeru, makanlah, carilah. Dan di situ bil arab dulu. Bil arabnya adalah perintah yang bermakna wajib. Dan dikuatkan oleh Nabi Rasulullah SAW, talabul halal fardiyatun 'ala kulli muslim. Mencari rezeki yang halal atau memperoleh harta yang halal itu adalah wajib hukumnya kepada setiap muslim. Kemudian dibuat lagi di hadis Tabrani yang lain, talabul halal fardiyatun ba'dal fardiyah. Mencari rezeki yang halal itu adalah kewajiban setelah kewajiban sholat. Bagaimana urutannya? Allah telah mewajibkan sholat, itu hubungan vertikal. Kemudian Allah mewajibkan kita untuk mencari rezeki yang halal setelah Allah mewajibkan sholat. Yaitu wajib hukumnya setelah kita melaksanakan kewajiban ibadah sholat. Lantas bagaimana caranya? Nah, oleh karena itu, alhamdulillah pada sebelum berbagai ini, kemudian kita telah mengkaji beberapa waktu yang lalu terkait dengan fikih muamalah atau fikih terkait dengan muamalah maliyah atau iktisadiyah, yaitu ekonomi syariah. Oleh karena itu kita wajib, sebagaimana kita wajib mempelajari hukum yang berhubungan dengan ibadah, begitu juga wajib hukumnya mempelajari hukum yang berhubungan dengan muamalah. Sebagaimana Ibnu Umar mengatakan, la yabi'u fi suqina hadha illa man yanfa'u. Jadi Ibnu Umar pada saat itu mengatakan bahwa jangan seorang pun melakukan transaksi jual beli di pasar ini. Kesina Ibnu Umar Muhammad dan di Belabu. Beda aja kalau saya Belabu ketika kita belum tahu hukum. Tidak boleh kita melakukan transaksi apabila kita tidak belum tahu bagaimana hukum. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, ada 3 standar untuk mengukur atau untuk sebagai parameter apakah hukum atau transaksi muamalah yang kita lakukan, transaksi sehari-hari yang kita lakukan itu sah menurut syariat, atau produk-produk yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga syariat itu sesuai dengan syariat. Itu ada 3 standar yang dihimpun oleh ulama-ulama masalah, ulama-ulama kontemporer terkait dengan fikih muamalah ini. Yang pertama yaitu bebas dari transaksi-transaksi yang terlarang. Pada beberapa waktu yang lalu kita telah membahas beberapa transaksi-transaksi yang di dalam fikih muamalah.
bangsa itu adalah ilmu hitam dalam bisnis. Jadi perlu kita ketahui juga ilmu hitam ini supaya kita tidak terjerumus ke dalam ilmu hitam bisnis. Yang kedua yaitu sesuai dengan standar atau sesuai dengan transaksi-transaksi yang dibolehkan atau yang disyariatkan. Nah, ini mudah kita dapati petunjuk-petunjuknya, terkhusus yang berhubungan dengan fikih muamalah yang kontemporer, yang kekinian. Kayak ini ada berjual beli online, gitu kan? Nah, transaksi yang tidak pernah diketahui atau dilakukan pada saat itu karena perkembangan zaman. Ini kita bisa dapati di dalam fatwa Dewan Syariah Nasional. Kita bisa download juga di Play Store ya, disediakan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional terkait dengan transaksi-transaksi ekonomi. Kemudian juga kita bisa mengetahui dari standar-standar yang dikeluarkan oleh Perhimpunan Ulama Islam di dunia, POKI ya, POKI. Kemudian ada standar-standar asosiasi dan fikih muamalah yang dikeluarkan oleh Asosiasi Akuntansi dan Fikih Muamalah Dunia di Bahrain. Kemudian Rawabita Islamiyah di Jeddah. Banyak sekali fatwa-fatwa baik itu ulama di nasional maupun di internasional. Itu standar yang kedua. Standar yang ketiga yaitu kita harus mengetahui etika bisnis dalam Islam. Ada bisnis dalam Islam. Itu juga pernah kita bahas beberapa waktu yang lalu terkait dengan kaidah-kaidah dasar di dalam ekonomi syariah. Jamaah sebelum dirahmati Allah, pada pagi yang berbahagia ini kita akan membahas sedikit tentang transaksi yang dilakukan. Karena ini sangat penting. Karena di dalam fikih muamalah itu semua boleh dilakukan kecuali ada dalil yang melarang. Nah, ini yang dilarang ini harus kita ketahui. Karena yang lain semua boleh. Berbeda dengan fikih ibadah. Semua tidak boleh kecuali ada dalil yang membolehkan. Ini juga harus kita ketahui. Mana-mana dalil yang membolehkan kita melakukan ibadah ini. Gitu ya. Dalam fikih muamalah semua boleh kecuali ada dalil yang melarang. Nah, ini kita harus mengetahui mana saja transaksi yang dilarang di dalam syariat. Ada 10 transaksi yang dihimpun secara garis besar oleh ulama fikih muamalah kontemporer. Transaksi yang dilarang. Yang pertama adalah riba. Nanti kita bahas satu persatu secara singkat. Yang pertama adalah riba. Yang kedua adalah gharar atau tagrir. Yang ketiga adalah rishwah, suap. Yang keempat adalah maisir atau transaksi perjudian, transaksi yang spekulatif. Yang kelima adalah manipulasi supply, jadi manipulasi pasar. Yang keenam manipulasi demand, yaitu merekayasa permintaan, penawaran. Yang ketujuh two-in-one. Nah, di bahasa fikih muamalah begini, two-in-one. Ada 2 transaksi di dalam satu transaksi, atau ada 2 akad di dalam satu transaksi. Yang ketiga, yang kedelapan adalah bay'un. Nanti kita jelaskan bagaimana itu bay'un. Yang kesembilan BUD atau jual beli utang. Yang ke-10 yaitu memperoleh harta dari usaha yang tidak halal. Kita ulangi, yang pertama adalah riba, yang kedua adalah gharar, yang ketiga adalah rishwah atau suap, yang keempat adalah maisir, transaksi yang mengandung unsur perjudian, yang kelima adalah apa tadi yang menulis manipulasi supply. Gimana? Manipulasi supply, yaitu rekayasa pasar. Yang keenam rekayasa demand. Yang ketujuh two in one. Yang kedelapan jual
utang, yang ke-9 jual beli anak, yang ke-10 mendapatkan harta dari usaha yang kita buat. Coba kita bahas satu persatu secara singkat. Yang pertama adalah riba. Sebagaimana kita ketahui bahwa riba itu adalah dosa besar, sederet dengan dosa-dosa besar lain seperti dosa syirik, dosa zina, dosa membunuh, dosa khamar. Itu dosa-dosa pelan merah. Biasanya ada pelan merah, itu dosa-dosa pelan merah ya. Antara salah satu dosa besar adalah riba. Nah, ini harus kita hindari dari transaksi-transaksi yang riba. Apa maksud riba? Riba artinya adalah menambah sesuatu dari pokok, baik dari pokok apa dari modal, tapi dengan secara batil, dengan secara yang tidak dianjurkan di dalam syariat. Nah, terdahulu kita telah membahas macam-macam riba, jenis-jenis riba. Nah, riba gampangnya riba seperti ini. Pak Ahmad meminjam kepada Pak Burhan 10 juta. Waktu pembelian 2 bulan. Tapi pada saat dikembalikan atau Pak Ahmad mensyaratkan kepada Pak Burhan, jika nanti 2 bulan dikembalikan 10 juta plus 10. Nah, jadi 12 juta. Jadi tambahan itu adalah riba. Secara garis besarnya riba seperti itu kawan. Nah, kalau kita urutkan dalam jenis-jenis riba, riba ada 3 jenis secara garis besar. Yang pertama adalah ada riba fadl, yaitu riba akibat pertukaran antara 2 jenis barang yang dikategorikan barang jenis riba. Ya, barang jenis riba. Kemudian kita akan membahas fikih muamalah terkait dengan pendapat ulama Syafi'iyah terkait dengan riba fadl ini. Riba fadl ini dikaitkan dengan kebutuhan pokok. Ini maknanya kira tukar dengan tidak sama takarannya, tidak sama kuantitasnya. Nah, itu mengandung riba fadl. Atau menukar emas dengan emas, tapi beratnya berbeda. Nah, ini juga tergolong dalam kategori riba. Yang kedua ada riba jadiyah, riba qard atau riba jadiyah, yaitu riba tetap tadi. Namun riba jadiyah dari 2 bulan kan, Pak Ahmad meminjamkan kepada Pak Burhan uang sebanyak 2 juta selama 2 bulan dan dikembalikan sebesar 12 juta. Itu kalau 2 bulan. Mesti meleset ke level yang IE 10%, IE 5% atau IE 1 juta. Meleset loh, IE 1 juta. Nah, itu dikatakan riba atau riba jadiyah. Ya, kalau transaksi sekarang, model sekarang kita banyak temukan di transfer kredit yang dilakukan oleh bank syariah. Ada kartu kredit yang syariah. Nah, nanti kita kalau ada waktu kita bahas apa kartu kredit. Bukan kartu kredit yang kita gimana? Kartu yang ada penjaminannya dari penerbit kartu. Itu juga ada begini. Nah, yang ketiga yaitu riba an-nasi'ah, yaitu riba yang timbul akibat Pak Burhan meminjamkan uang kepada Pak Ahmad meminjamkan uang kepada Pak Burhan, atau Pak Burhan meminjamkan uang kepada Pak Ahmad, seperti itu ya. Kemudian Pak Burhan mengatakan atau Pak Ahmad mengatakan, mohon maaf kita balik, Pak Ahmad meminjamkan uang kepada Pak Burhan atau Pak Burhan meminjamkan uang, bukan meminjamkan, pinjam uang kepada Pak Ahmad. Kemudian Pak Burhan mengatakan akan memberikan 5%, gitu ya, hasil pinjaman. Akan memberikan 5% hasil pinjaman. Padahal Pak Burhan belum tahu apakah dia mampu memberikan 5% tadi kepada Pak Ahmad. Oke, kita perjelas. Ada lembaga keuangan mendapatkan uang dari nasabah atau nasabah
Padahal si Pak Burhan tadi atau lembaga keuangan tadi belum tahu dia apakah uang itu akan berkembang sehingga bisa membayar 5%. Gitu ya. Uang itu belum dikelola. Ini Pak Burhan ini pinjam uang ke Pak Ahmad dalam rangka untuk berjualan, gitu kan? Pak Ahmad pinjam pengkat 10 juta belum nafkah jajanan puasa, untuk uraya si dari 10 juta yang kembali buat 12 juta. Padahal Pak Burhan ini belum tahu apakah dia memperoleh keuntungan selama dia berjualan sebesar 12 juta, 12 juta sih. Si pokok plus bunga mudah-mudahan ada dalam lembaga. Nah itu juga nasihat. Jadi tidak terukur perolehannya. Jadi belum terukur perolehannya, tapi dia telah menjadikan pembelian itu kepada sifat atau bank profesional atau bank non syar'i telah menjanjikan kepada nasabahnya akan memberikan bunga setiap bulan 5%. Padahal si bank tersebut belum mengelola untung kurbo atau untung lewat, tapi yang top 2 juta atau karena untung malah untung, si bank ini harus membayarkan pokok-pokoknya kepada atau modal-modal kepada si nasabah setelah jadi itu juga masih. Nah ini juga sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Transaksi yang dilarang selanjutnya yaitu transaksi gharar atau transaksi taghyir, yaitu transaksi yang hanya jelas barangnya, yang merupakan hanya jelas belum, hanya jelas belum. Nah itu transaksi taghyir atau transaksi gharar. Dan transaksi gharar ini terjadi di 4 sektor. Yang pertama adalah dari segi kuantitas. Jadi tidak tahu banyaknya hasil belum bawang belang kira-kira. Kita tidak tahu kuantitas banyak bawang belangnya pada. Bawang belangnya pada banyak, takarannya berapa? Pada kilo. Ada berapa? Kami harus menentukan. Kecuali memesan, saya pesan, tapi kalau pakai, nah itu ada hukum. Nah, taghyir yang kedua terjadi dari segi kualitasnya. Jadi taghyir belum ini dalam kalung, nah itu istilah itu ya, taghyir di dalam kualitasnya. Belum lumo ya, nggak lumo dalam rumah ya. Kemudian adalah dari segi harga, hanya jelas harganya. Belum HP-nya kepada Pak Burhan 10 juta cash dan belum HP-nya Pak Burhan 15 juta cash, 15 juta bayar 2 Jadi tidak ada penentuan apakah 15 juta 2 bulan atau 10 juta cash. Tidak ada penentuan. Kecuali ditentukan 15 juta bagi 2 selesai, kan? Jadi 15 juta selama 2 bulan. Apakah langsung, apakah tanggung pembayaran 2 bulan depan? Ini memberikan 2 harga yang tidak ditentukan mana harga yang ditransaksikan. Nah itu taghyir di dalam harga. Kemudian yang keempat kategorinya itu taghyir dari segi penyerahan maupun penyataan. Lumo yang kali itu lumo di kali dijadikan itu dia pakai lumo ya atau lumo cicit dari ini apa. Jadi tidak mampu jadi tidak ada kepastian di dalam penyerahan. Nah itu disebut dengan transaksi gharar atau transaksi taghyir. Yang ketiga transaksi yang mengandung mesir ini layaknya judi. Judi terjadi dalam sebuah permainan, dalam sebuah transaksi. Nah, apabila dua belah pihak bertransaksi,
dikenal di dalam muamalah disebut dengan ihtikar. Yang menyoal ihtikar itu menimbun, kan? Timbun masker, kan? Timbun hand sanitizer, kan? Timbun termogan untuk mengecek suhu tubuh, kan? Termogan biasanya harga dari dia, Pak online. Ini harga 2.800.000 tak beli, kan? Itu betul, kan? Kamu dibantu pesan rencana pesan 2 bola, pesan 2 bola. Mau pesan pertama 2 juta 800. Kemudian pesan kedua berarti sekitar 30. Yang nggak jelas nih pada harga. Yang terus sekitar 30, 2 juta 800 kemudian ada lagi. Yaitu terjadi kelangkaan barang akibat ditimbun oleh pemilik barang atau yang punya uang. Layaknya menimbun. Nah, ihtikar ini juga ada yang baik. Nah, yang seperti pulau menimbun juga. Jadi kita coba pulau ihtikar. Menimbun lalu ternyata menstabilkan harga. Kalau ini menimbun untuk menjadi kelangkaan barang sehingga harga itu bisa dinaikkan. Misal Wuhan punya uang ratusan juta. Nah, ini yang dibutuhkan masyarakat. Masker. Lalu masker pada saat murah pada saat itu kemudian apa tidak ambil tapre barang masker baru beli dengan harga yang tidak normal. Nah, itu disebut dengan manipulasi supply atau ihtikar. Yang selanjutnya yaitu rekayasa demand, rekayasa dalam hal penawaran. Nah, ini kalau di dalam Bapak pernah main saham, itu goreng-goreng saham itu, nah itu rekayasa penawaran. Sederhana begini, Pak Ahmad punya pasar, bentukkan capi. Kemudian supaya capinya bakal lalu, harga sekali harga capi 5.000. Harga capi 5.000. Kemudian supaya bakal lalu capinya, maka menerima bro, hijau 50. Nah, animinya disurat-surat. 70 B, 60 B, 70 B, 60 B, 70 B, 60 B, surat. Yo, apa tadi? Luas sedikit. Yo surat. 70 B, 60 B, 70 B, 60 B. Kemudian surat 50 B, 50 B. Itu belum menembak 40-an. Kemudian bulan berubahnya jadi yang 60 B-nya barang yang belum benar. Karena kami sepakati, kami rekayasa penawaran harga barang sehingga Tuhan untuk dengan menciptakan permintaan palsu. Itu rekayasa demand atau disebut dengan buying Najash. Sepakat buying Najash yaitu pada saat itu masyarakat Najash melakukan hal tersebut. Kemudian yang ketujuh yaitu 2-in-1 atau 2 transaksi dalam satu transaksi jual beli. Pak Ahmad mengatakan kepada Pak Burhan, "Neblo motor, sebelum kita dengan syarat neblo motor." Jadi tidak satu transaksi, tapi mencantumkan 2 transaksi di dalam satu transaksi, sehingga ada keterkaitan satu sama lain. Contoh lain banyak sekali contoh yang kita dapatkan seperti itu. Dengan cara mencari kebutuhan, belum mencari kebutuhan, belum mau pada hilang tu, belum dengan syarat belum dari itu banyak terjadi di transaksi keuangan di masa. Kemudian yang ke-8 adalah jual beli piutang atau BUMD. BUMD jual beli piutang itu bisa kita lakukan dengan orang yang berutang. Itu boleh dilakukan. Contoh, Pak Ahmad berutang kepada Pak Burhan, utang barang, belum pinjam lagi ya. Nah, selama sebulan, selama sebulan dalam proses sebulan, Pak Ahmad akan melakukan belum seharga sekian. Jadi apa yang dari utang kita oleh Pak Burhan, nah itu diperkenankan. Dan yang tidak diperkenankan adalah Pak Ahmad meminjamkan HP pada Pak Burhan selama sebulan, kemudian pinjam Pak
Pak Isa lebih dulu kopi punya beli Pak Umar sebesar 10 juta. Nah, ini akan menimbulkan konflik di antara ketiga orang lain. Karena barangnya kalau jatuh tempo diberikan sudah dijual kepada oleh pembeli. Ini disebutkan jual beli nikah. Yang ke-9 yaitu jual beli nikah. Nah, jual beli nikah. Jadi jual beli nikah ini yaitu untuk merekayasa, untuk pleset supaya kita buku riba. Tapi ada inflasi kan? Dia meminta. Kata wali riba Pak Ahmad meminjam keuangan 10 juta. Pak Ahmad meminjam keuangan 10 juta, kemudian disyaratkan 12 juta kembalian selama 2 bulan. Nah itu riba. Nah ini diplesetkan oleh si Pak Ahmad. Diplesetkan oleh si Pak Ahmad. Jadi Pak Ahmad meminjamkan uang kepada Pak Burhan atau menjual barang kepada Pak Burhan. Nah, menjual barang kepada Pak Burhan dengan harga 10 juta bisa diangsur selama 12 bulan atau setahun. Kemudian Pak Ahmad ini mengatakan, saya beli kembali dengan harga 800.000 tapi cash. Pak Ahmad berbuka barang kepada Pak Burhan 10 juta, 12 juta selama 12 bulan, setahun, 12 juta kaya. Kalau beli ini Pak, saya jual 12 juta, bisa bayar 2 juta. Kemudian Pak Ahmad membeli barang tadi seharga 10 juta tapi cash, Pak. Pak Burhan menopeng 10 juta, tapi jika bayar kepada Pak Ahmad 12 juta. Bagaimana? Sebenarnya adalah hasil riba, tapi diplesetkan dalam transaksi jual. Nah ini yang disebut dengan bea nikah. Seharusnya dijual 8 juta, dijual 10 juta, bayi 12 juta sama situ. Yang untuk diplesetkan belum barang 20 juta sama situ, tapi kemudian belum balik tunai 10 juta, sehingga si Pak Burhan itu komplain 10 juta. 20 juta itu 10 juta. Yang terakhir yaitu pendapatan dari usaha yang tidak. Itu sudah kita ketahui bersama apa-apa saja usaha yang tidak, seperti menjual minuman keras, menjual obat-obatan terlarang. Itu pendapatan dari usaha yang tidak. Jamaah sebelumnya dari Allah perlu kita ketahui secara ringkas, yaitu transaksi yang dalam fikih muamalah. Insyaallah pada kesempatan yang datang kita akan membahas masalah transaksi mana yang dibolehkan, mana yang boleh dilakukan perusahaan, dan apa saja sadaran-sadaran akadnya. Ya, karena dalam satu transaksi itu punya akad-akad yang akan kita bahas di depan yang datang. Mau bertanya? Waalaikumsalam. Yang sudah Ustaz, yang berkenaan dengan jualan-jualan di supermarket itu, dengan diskon ya. Ya. Kemudian ada juga yang misalnya dalam hal transaksi sewa menyewa, juga menyewa artik dalam ini bagaimana itu? Ya. Baik. Nah, kalau kita di supermarket banyak diskon kan? Diskon 50%, ya, diskon 50%. Kalau diskon ini diberikan untuk mengapresiasi kepada pelanggan, kepada customer, kepada pelanggan, itu boleh saja. Itu memberikan keringanan harga, tentunya. Nah, itu nanti mengandung rekayasa pasar sesuai dengan yang normal. Nah, yang normal. Jadi sebenarnya harganya memang ringan, Pak. Nah, tapi kan diskon. Kemudian lakukan pada yang diskon dan sebagainya, sehingga untuk pelabur barangnya kita ciptakan